Setiap hari, mereka mengejeknya. Anak pemulung, anak bau. Tapi Sandi punya mimpi yang lebih besar dari hinaan mereka. Ia ingin jadi juara sains nasional. Dan saat ia berdiri di panggung itu, ada juri yang mengenalnya. Akankah masa lalu menghancurkan masa depannya? Pagi itu, udara di gang sempit yang becek berbau busuk. Aroma sampah, debu, dan sisa-sisa makanan yang membusuk bercampur menjadi satu. Menciptakan parfum khas yang Sandi hafal di luar kepala. Sandi, seorang remaja berusia 16 tahun, menarik napas dalam-dalam. Bukan untuk menikmati aroma itu, tetapi untuk memenuhi paru-parunya dengan semangat, agar ia tidak lari dari kenyataan yang ada di depannya. Matanya yang jernih, kontras dengan wajahnya yang kusam, menatap gubuk reot yang ia sebut rumah. Dindingnya terbuat dari triplek bekas dan atapnya dari seng karatan yang bolong di sana-sini. Namun, di dalam gubuk itu, ada kehangatan yang tak bisa dibeli. Kehangatan dari senyum ibunya dan tatapan bangga ayahnya, yang selalu menepi segala kesulitan dengan kerja keras. Sandi, sudah waktunya berangkat sekolah. Nak, suara ibunya terdengar lembut, mengalirkan ketenangan ke dalam hatinya. Sandi mengangguk. Ia meraih tas lusuhnya yang sudah robek di beberapa bagian, tetapi ia rawat dengan sepenuh hati. Setiap kali ia melangkah keluar dari gang itu, ia sadar, ia memasuki dunia yang berbeda. Dunia yang penuh dengan tatapan sinis, bisik-bisik yang menyakitkan, dan ejekan yang tak pernah berhenti. Ia adalah anak pemulung. Sebutan itu melekat erat pada dirinya, seperti cap yang tak bisa dihapus. Pakaiannya yang selalu kumal, baunya yang kerap kali dibilang aneh, membuatnya menjadi sasaran empuk bagi teman-temannya di sekolah. Terutama Adi. Adi adalah segalanya yang Sandi bukan. Kaya, bersih, populer, dan dihormati. Adi tidak pernah melewatkan kesempatan untuk merendahkan Sandi. Bau sampah, anak kumal, dan tidak pantas sekolah di sini adalah kata-kata yang sering Adi lontarkan dengan senyum mengejek. Namun, semua hinaan itu tidak pernah berhasil meruntuhkan Sandi. Sebaliknya, kata-kata itu menjadi motivasi. Sandi memiliki rahasia. Ia tidak hanya mengumpulkan botol dan kardus bekas, ia juga mengumpulkan pengetahuan. Setelah selesai membantu orang tuanya memilah sampah, ia akan lari ke perpustakaan umum di ujung jalan. Perpustakaan itu adalah surganya. Di sana, tidak ada yang peduli dengan pakaiannya atau baunya. Yang penting adalah buku-buku. Sandi menghabiskan berjam-jam tenggelam di antara rak-rak buku yang penuh dengan keajaiban. Ia membaca tentang fisika, kimia, biologi, dan matematika. Ilmu pengetahuan adalah jalan keluar baginya. Ia merasa, di sana, otaknya setara dengan siapapun. Ia bisa terbang tinggi, jauh di atas cemoohan yang selalu menghantuinya. Suatu sore, sepulang sekolah, ia duduk di gundukan sampah yang sudah terpilah, membantu ayahnya memilah kardus. Tangan dan pakaiannya kotor, tetapi matanya bersinar. Ayahnya, yang melihat Sandi termenung, bertanya, "Ada apa, Nak? Kamu terlihat memikirkan sesuatu." Sandi menoleh, senyum tipis terukir di bibirnya. "Ayah, Ibu, apa Sandi bisa jadi orang sukses? Yang bisa membuat ayah dan ibu bangga?" Ayahnya meletakkan kardus yang ia pegang, lalu mengusap kepala Sandi dengan tangannya yang kasar. "Sandi, Nak, ayah dan ibu sudah bangga. Tidak peduli kamu jadi apa. Kamu adalah permata ayah dan ibu. Jangan dengarkan kata-kata mereka. Yang terpenting, kamu tidak pernah berhenti bermimpi." Kata-kata ayahnya itu menembus ke dalam hatinya, menguatkan keyakinannya. Sandi sadar, ia tidak sendirian. Meskipun dunia luar kejam, ia memiliki keluarga yang menjadi benteng pertahanannya. Ibunya menyajikan teh hangat, yang meskipun hambar, terasa manis di lidahnya. "Belajarlah yang rajin, Nak. Ilmu itu lebih berharga dari emas. Itu tidak bisa diambil dari kamu. Itu akan selalu ada di sini," ujar ibunya, sambil menunjuk ke dada Sandi. Malam itu, di bawah cahaya lampu remang-remang, Sandi membuka buku sains bekas yang ia pinjam dari perpustakaan.
Ia mulai membaca, mencatat, dan memecahkan soal-soal. Ia tidak membiarkan satu detik pun terbuang. Sandy tahu, setiap detik yang ia gunakan untuk belajar adalah satu langkah maju menuju impiannya. Ia ingin membuktikan kepada semua orang, terutama kepada Adi, bahwa latar belakangnya tidak akan menentukan masa depannya. Ia akan mengubah sampah yang ia pilah setiap hari menjadi tumpukan ilmu yang akan mengantarkannya menuju kesuksesan. Pagi itu, di papan pengumuman sekolah yang ramai, sebuah poster menarik perhatian Sandy. Posternya berwarna cerah, dengan ilustrasi atom dan molekul yang seolah menari-nari. Tertulis besar di sana, pendaftaran Olimpiade Sains Nasional, OSN, tingkat sekolah dibuka. Jantung Sandy berdetak lebih kencang. Ini bukan hanya sekadar kompetisi, ini adalah kesempatan. Sebuah pintu yang terbuka lebar untuknya. Sandy merasa, inilah jalan yang selama ini ia cari. Sebuah panggung untuk membuktikan bahwa anak pemulung pun punya hak untuk bersinar. Sandy berdiri di depan poster itu, terdiam. Ia membaca setiap kata, mencerna setiap syarat. Pikirannya melayang, membayangkan dirinya di panggung, dengan seragam bersih, di antara para peserta yang cerdas. Sandy sadar, ini bukan hal mudah. Biaya pendaftaran, buku-buku referensi yang mahal, dan persaingan yang ketat. Namun, ia juga tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan yang mungkin ia miliki. Ia tidak ingin melewatkannya. Tekadnya sudah bulat. Sepulang sekolah, Sandy langsung menuju rumah. Ia melihat ibunya sedang menyulam kain, membuat taplak meja untuk dijual. Ayahnya sedang memilah plastik di halaman gubuk. Sandy mendekat, duduk di samping ayahnya. "Ayah, Bu, Sandy mau ikut OSN." Ada keheningan sejenak. Sang ayah menghentikan tangannya, memandangi Sandy. Ibunya meletakkan jarum sulamnya, menatap Sandy dengan penuh kasih. Mereka tahu, mimpi Sandy itu besar. Mereka juga tahu, tantangan yang akan dihadapi Sandy jauh lebih besar. "Kamu yakin, Nak?" tanya ayahnya, suaranya pelan. "Yakin, Yah." Sandy merasa ini kesempatan Sandy. Sandy mau membuktikan, Sandy bisa. Jawab Sandy, matanya berkaca-kaca. Ibunya tersenyum. Senyum yang paling indah di dunia bagi Sandy. "Kalau itu keinginanmu, Nak, ayah dan ibu akan dukung. Jangan khawatir soal biaya. Nanti kita pikirkan bersama," ucap ibunya, mengusap lembut kepala Sandy. Dukungan itu terasa seperti pelukan hangat. Sandy merasa semua kekhawatiran dan ketakutannya menguap. Ia tidak peduli seberapa sulitnya, ia akan berjuang. Ia mulai menghitung-hitung uang tabungannya, sisa dari upah memulung. Jumlahnya tidak seberapa, tetapi ia yakin, setiap lembar uang itu akan membantunya selangkah lebih dekat dengan mimpinya. Keesokan harinya, Sandy membawa formulir pendaftaran ke sekolah. Di kelas, ia mendapati Adi dan teman-temannya sedang membicarakan OSN. "Aku sudah daftar, dong. Dijamin juara. Anak-anak yang lain sih, mana bisa bersaing sama aku?" ucap Adi dengan nada sombong. Melihat Sandy memegang formulir, Adi tersenyum sinis. Ada anak bau. Mau ikutan juga? Yakin bisa? Nanti soalnya disuruh membedakan jenis sampah, ya?" "Hahaha," tawa Adi meledak, diikuti oleh teman-temannya. Sandy tidak membalas. Ia hanya menunduk, menggenggam erat formulir itu. Ia tahu, kata-kata Adi adalah racun. Tapi ia juga tahu, ia punya penawar. Penawarnya adalah tekad. Sandy berjalan lurus ke ruang guru, menemui Bu Rina, guru sains yang terkenal ramah dan adil. Bu Rina melihat potensi dalam diri Sandy. Ia tahu, Sandy sering berada di perpustakaan, membaca buku-buku sains yang tebal. "Bu Rina, saya mau daftar OSN," ucap Sandy dengan suara bergetar. Bu Rina tersenyum. "Tentu, Sandy. Ibu akan bantu. Kamu anak yang cerdas. Ibu percaya kamu bisa." Kata-kata Bu Rina adalah keajaiban. Sandy merasa seolah ia baru saja diberi sayap. Ia mengisi formulir,
membayar biaya pendaftaran yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, dan mulai mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Setiap sore, setelah membantu orang tuanya, Sandi menghabiskan waktunya di perpustakaan. Ia tidak hanya membaca buku-buku yang ada di sana, tetapi juga meminta bantuan Burina untuk meminjam buku-buku referensi dari sekolah. Tumpukan buku-buku tebal, yang biasanya hanya Sandi lihat di internet, kini ada di depannya. Ia belajar tentang reaksi kimia yang kompleks, hukum-hukum fisika yang rumit, dan anatomi biologi yang detail. Sandi sering lupa waktu. Lampu perpustakaan sudah mati. Ia masih belajar di bawah cahaya lampu jalan. Suara bising dari jalanan seolah menjadi musik pengiringnya. Sandi tidak pernah merasa lelah. Ia merasa seperti seorang penjelajah yang baru saja menemukan peta harta karun. Setiap halaman adalah petunjuk. Setiap soal adalah tantangan. Ia akan menaklukkan semuanya. Ia akan menunjukkan pada dunia bahwa dari sudut kota yang kumal, seorang anak bisa lahir yang siap untuk meraih impiannya. Jalan menuju impian Sandi ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Setelah mendaftar OSN, ia dihadapkan pada serangkaian rintangan yang menguji ketahanan mental dan fisiknya. Biaya pendaftaran, meskipun sudah ia tabung, masih kurang. Ditambah lagi, ia membutuhkan perlengkapan belajar yang memadai, seperti alat tulis dan buku-buku referensi yang lebih spesifik. Sandi tahu, ia tidak bisa membebani orang tuanya. Mereka sudah bekerja keras memulung siang dan malam. Sandi memutuskan untuk mengambil pekerjaan tambahan. Ia bekerja di warung makan Pak Ujang sepulang sekolah. Ia mencuci piring, menyapu, dan membantu melayani pelanggan. Tangannya yang lelah setelah seharian belajar dan memulung, kini harus ditambah dengan pekerjaan lain. Sandi tidak pernah mengeluh. Ia melihat setiap piring kotor yang ia cuci sebagai satu langkah lebih dekat dengan mimpinya. Setiap uang yang ia dapatkan, ia simpan baik-baik. Di sekolah, ia juga menghadapi diskriminasi yang lebih parah dari sebelumnya. Beberapa guru, yang skeptis dengan kemampuannya, terang-terangan meragukan Sandi. Anak pemulung ikut OSN? Cuma buang-buang waktu, kata salah satu guru, yang suaranya terdengar sampai telinga Sandi. Kata-kata itu bagai tusukan, tetapi Sandi tidak goyah. Ia membiarkan kata-kata itu menembus dirinya, tanpa meninggalkan bekas. Ia tahu, pembuktian terbaik bukanlah dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Sandi semakin giat belajar. Ia memanfaatkan setiap momen luang, bahkan di sela-sela jam istirahat. Di saat teman-temannya sibuk bercanda di kantin, Sandi duduk di sudut kelas, membuka buku-buku sainsnya. Ia sering ditertawakan, tetapi ia tidak peduli. Telinganya sudah terbiasa dengan cemoohan, hatinya sudah kebal. Suatu hari, Sandi tidak sengaja mendengar Adi berbicara dengan teman-temannya. Percuma Sandi belajar, paling juga cuma jadi bahan ketawaan, kata Adi dengan nada merendahkan. Hati Sandi terasa sakit, tetapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahan. Ia teringat kata-kata ayahnya. Jangan pedulikan mereka. Yang terpenting, kamu tahu siapa kamu. Sandi berjalan keluar kelas, menuju ke perpustakaan. Ia membutuhkan tempat yang tenang untuk memfokuskan pikirannya. Di sana, ia bertemu Burina. Burina melihat kegelisahan di wajah Sandi. Ada apa, Sandi? Kamu terlihat sedih. Tanya Burina, suaranya lembut. Sandi menceritakan semua yang ia alami. Cemoohan, diskriminasi, dan kesulitan finansial. Burina mendengarkan dengan sabar, tanpa menghakimi. Setelah Sandi selesai berbicara, Burina tersenyum. Sandi, tahukah kamu? Berlian tidak akan bersinar sampai ia digosok. Tekanan dan kesulitan yang kamu hadapi sekarang adalah proses menggosok itu. Mereka yang meremehkanmu, justru membuatmu semakin kuat. Jangan menyerah, nak. Ibu tahu kamu punya potensi besar. Kata-kata Burina adalah obat. Sandi merasa bebannya sedikit berkurang. Burina kemudian memberinya satu set buku referensi baru yang sudah lama Sandi idam-idamkan. Ini dari ibu. Anggap saja sebagai hadiah kecil untuk anak yang rajin seperti kamu. Jangan khawatir soal biaya, ucap Burina sambil tersenyum.
Sandi tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis terharu. Ada orang yang melihat usahanya, yang percaya pada dirinya. Dukungan itu adalah pendorong terbesar. Sandi mengambil buku-buku itu, memeluknya erat-erat. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan belajar lebih keras dari siapapun. Ia akan membuktikan bahwa Burina tidak salah. Ia akan membuktikan kepada semua orang bahwa kerikil tajam di jalan tidak akan membuatnya berhenti. Sebaliknya, ia akan menggunakan kerikil itu sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi. Malam itu, di bawah cahaya remang-remang, Sandi membuka buku-buku baru itu. Ia membaca dengan teliti, mencatat setiap detail, dan memecahkan soal-soal latihan. Ia bahkan memanfaatkan koran bekas yang ia pilah sebagai alas tulis, dan membuat skema-skema dari potongan kardus. Ia menyulap gubuk reotnya menjadi laboratorium kecil. Meskipun sederhana, di sanalah impian Sandi dirawat, disiram dengan ketekunan, dan dipupuk dengan keyakinan. Sandi tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Ia adalah seorang pejuang, dan ia akan berjuang sampai akhir. Setelah melewati rintangan finansial dan diskriminasi di sekolah, Sandi menemukan cahaya penyejuk dalam perjalanannya. Cahaya itu datang dari Burina, guru sains yang tulus melihat potensi di dalam diri Sandi. Burina tidak hanya memberikan buku-buku, tetapi juga waktu dan bimbingan pribadinya. Setiap pulang sekolah, Sandi tidak langsung pulang, melainkan mampir ke ruang guru, di mana Burina sudah menunggunya. Mereka berdua akan duduk di kursi yang sudah usang, membahas berbagai teori sains yang rumit. Sandi, coba jelaskan kembali hukum gravitasi Newton dalam bahasamu sendiri, kata Burina suatu sore. Sandi berpikir sejenak. Ia kemudian menjelaskan hukum itu dengan analogi yang sederhana dan kreatif, menggunakan benda-benda di sekitarnya. Burina tersenyum, kagum dengan cara Sandi memahami konsep-konsep itu. Ia tidak sekadar menghafal, tetapi juga memahaminya secara mendalam. Luar biasa, Sandi. Kamu punya bakat. Kamu tidak hanya cerdas, tetapi juga kritis, puji Burina. Pujian itu adalah motivasi terbesar bagi Sandi. Ia merasa dihargai. Ia merasa ada yang benar-benar percaya padanya. Burina tidak hanya mengajar, tetapi juga memotivasi. Ia bercerita tentang ilmuwan-ilmuwan hebat yang juga berasal dari latar belakang sederhana. Kisah-kisah itu menginspirasi Sandi, membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak sendiri. Ia adalah bagian dari sejarah panjang orang-orang yang berjuang dari bawah. Sandi juga terus berusaha mencari cara belajar yang efektif. Ia menyadari keterbatasan alat peraga di sekolah, jadi ia memanfaatkan apapun yang ia temukan saat memulung. Botol plastik menjadi tabung reaksi sederhana, kardus menjadi model molekul, dan kawat-kawat bekas menjadi rangkaian listrik. Ia bereksperimen, mengamati, dan mencatat setiap detail. Ia sering terlihat pulang dengan tangan kotor dan wajah lelah, tetapi matanya selalu berbinar. Di rumah, ia tetap disambut dengan kehangatan. Ayahnya akan bertanya tentang apa yang ia pelajari hari itu, dan ibunya akan mendengarkan dengan antusias. Meskipun mereka tidak memahami istilah-istilah ilmiah yang Sandi sebutkan, mereka melihat semangat di mata putra mereka. "Kamu hebat, Nak. Kamu tidak pernah menyerah," kata ayahnya, yang membuat hati Sandi semakin membuncah. Persiapan Sandi semakin matang. Ia sudah menguasai materi yang akan diujikan di seleksi awal. Ia tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga dari Burina yang memberinya soal-soal latihan dan tes simulasi. Burina juga memberikan tips-tips penting, seperti cara manajemen waktu dan strategi menjawab soal. Yang paling penting, Sandi, jangan panik. Jawablah setiap pertanyaan dengan tenang dan percaya diri, pesan Burina. Waktu seleksi semakin dekat. Ketegangan mulai terasa. Sandi merasa gugup, tetapi ia mencoba mengingat semua pelajaran yang ia dapatkan. Tidak hanya pelajaran ilmiah, tetapi juga pelajaran hidup. Ia belajar bahwa kegigihan lebih penting dari bakat. Ia belajar bahwa dukungan dari orang yang tulus lebih berharga dari harta. Ia belajar bahwa yang terpenting adalah percaya pada diri sendiri. Suatu malam, saat Sandi sedang belajar, ayahnya masuk ke kamarnya, sebuah bilik kecil yang dibuat dari kardus dan kain bekas.
Sandi, ayah punya sesuatu, kata ayahnya sambil menyodorkan sebuah pensil mekanik baru. Ayah beli dari uang sisa, supaya kamu lebih semangat belajarnya. Air mata Sandi menetes. Pensil itu terasa begitu berharga di tangannya. Ia tahu, setiap lembar rupiah yang ayahnya gunakan untuk membeli pensil itu adalah hasil dari kerja keras yang luar biasa. Sandi memeluk ayahnya erat-erat. Terima kasih, ayah. Sandi akan pakai pensil ini untuk meraih juara. Janji Sandi dengan suara bergetar. Janji itu adalah sebuah sumpah. Sandi memegangnya erat-erat di dalam hati. Ia tahu, ia harus berjuang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang tuanya dan Bu Rina. Ia akan membuktikan bahwa semua dukungan yang ia terima tidak sia-sia. Ia akan menunjukkan kepada dunia bahwa dari sudut kota yang paling gelap bisa terbit cahaya yang paling terang. Cahaya harapan yang bernama Sandi. Hari yang dinanti-nantikan tiba. Seleksi Olimpiade Sains Nasional, OSN, tingkat sekolah dimulai. Sandi datang ke sekolah lebih pagi dari biasanya. Pakaiannya yang sudah dicuci bersih dan setrika, meskipun tetap terlihat lusuh, membuat Sandi merasa lebih percaya diri. Ia membawa tas lusuhnya, berisi pensil pemberian ayahnya, dan sebuah buku catatan yang penuh dengan coretan dan rumus-rumus. Sandi duduk di barisan depan, di antara siswa-siswa lain yang sebagian besar adalah anak-anak dari keluarga berada. Tatapan meremehkan dari beberapa siswa masih Sandi rasakan, tetapi ia sudah tidak peduli. Ia hanya fokus pada kertas soal yang akan segera dibagikan. Tepat di depannya, Adi duduk dengan santai. Adi melirik Sandi, tersenyum sinis, dan berbisik kepada temannya. Lihat tuh, anak pemulung mau ikut-ikutan. Paling juga cuma numpang lewat. Sandi tidak menoleh. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan. Ia teringat semua malam-malam tanpa tidur, semua buku yang ia baca, semua bimbingan dari Bu Rina. Ia juga teringat senyum ayahnya dan kehangatan pelukan ibunya. Semua itu adalah kekuatannya, bukan kata-kata negatif dari Adi. Soal-soal dibagikan. Sandi membaca setiap soal dengan teliti. Soalnya rumit, tetapi tidak ada yang asing baginya. Semua materi sudah ia pelajari, bahkan sampai ke detail yang paling kecil. Sandi mulai menjawab, tangannya lincah menulis di atas kertas buram. Ia larut dalam pikirannya, memecahkan masalah-masalah fisika yang menantang, merumuskan reaksi-reaksi kimia yang kompleks, dan menganalisis soal-soal biologi yang membutuhkan pemahaman mendalam. Waktu berlalu begitu cepat. 3 jam terasa seperti 30 menit. Saat waktu pengerjaan selesai, Sandi memeriksa kembali jawabannya. Ia yakin, ia sudah memberikan yang terbaik. Setelah mengumpulkan lembar jawabannya, ia keluar dari ruangan. Ia tidak tahu apa hasilnya, tetapi ia merasa puas. Ia sudah berjuang. Beberapa hari kemudian, pengumuman hasil seleksi ditempel di papan pengumuman. Kerumunan siswa langsung menyerbu papan itu. Sandi, yang baru saja pulang dari memulung, ikut melihat. Jantungnya berdebar kencang. Tangannya berkeringat. Ia mencari namanya di daftar. Ia melihat nama Adi di posisi ketiga. Teman-teman Adi langsung bersorak dan memberi selamat. Mereka semua yakin Adi akan menjadi juara. Kemudian, mata Sandi mencari lagi, lebih ke atas. Ia melihat namanya. Sandi. Sandi. Bisik Sandi dalam hati. Ia menemukannya, tepat di posisi paling atas. Sandi Pratama, juara 1 seleksi OSN tingkat sekolah, dengan nilai sempurna. Seketika, kerumunan yang tadinya riuh, menjadi hening. Semua mata tertuju pada Sandi. Ada yang terkejut, ada yang tidak percaya, dan ada pula yang terlihat iri. Adi, yang tadinya tersenyum bangga, kini terlihat syok. Matanya terbelalak. Tidak percaya bahwa anak yang sering ia ejek itu bisa mengalahkannya. Sandi tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya tersenyum tipis. Ia tahu, ini bukan akhir dari perjuangan. Ini baru permulaan. Ia merasa, prestasi ini bukan hanya miliknya, melainkan juga milik Bu Rina, ayahnya, dan ibunya.
Tanpa dukungan mereka, Sandi tidak akan bisa berdiri di sana dengan nama yang terpampang sebagai juara. Bu Rina datang menghampiri Sandi. Wajahnya berseri-seri. "Ibu tahu kamu bisa, Sandi." "Selamat," ucap Bu Rina sambil menepuk pundak Sandi. Sandi tersenyum. "Terima kasih, Bu. Semua ini berkat bantuan Ibu." Malam itu, di gubuk reotnya, Sandi membawa kabar gembira itu. Ayahnya memeluk Sandi erat-erat, air mata bangga membasahi pipinya yang keriput. Ibunya tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menangis terharu, memeluk Sandi dengan erat. Sandi merasa, semua kesulitan yang ia alami, semua cemoohan yang ia dengar, sepadan dengan momen ini. Ia tahu, ini adalah bukti bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Ia sudah membuktikan kepada mereka yang meremehkannya, bahwa latar belakangnya tidak akan pernah menentukan masa depannya. Kini, ia siap melangkah ke babak selanjutnya. Babak yang lebih besar, dengan tantangan yang lebih berat. Kemenangan di tingkat sekolah membuka pintu baru bagi Sandi. Ia lolos ke babak penyisihan Olimpiade Sains Nasional, OSN, tingkat kota. Kali ini, persaingannya jauh lebih ketat. Para peserta adalah perwakilan dari sekolah-sekolah terbaik di kota, dengan fasilitas yang jauh lebih baik dari sekolah Sandi. Sandi merasa gugup, tetapi tekadnya tidak pernah goyah. Ia terus berlatih, mengasah kemampuannya, dan mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Hari babak penyisihan tiba. Sandi datang dengan pakaian terbaiknya, yang sudah ibunya setrika berkali-kali. Ia memasuki aula besar, tempat acara diselenggarakan. Aula itu dipenuhi oleh ratusan peserta, guru pendamping, dan para juri. Sandi duduk di barisan belakang, mengamati sekeliling. Ia melihat banyak wajah asing, wajah-wajah yang tampak sangat percaya diri dan siap bersaing. Sandi mencoba menenangkan dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam. "Tenang, Sandi. Kamu sudah siap," bisiknya dalam hati. Tiba-tiba, matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal. Sosok yang ia harapkan tidak akan pernah ia temui lagi. Adi. Adi tidak duduk di antara para peserta. Ia duduk di barisan juri. Jantung Sandi berdetak kencang. Ia terkejut. Bagaimana mungkin Adi ada di sana? Ia mengamati seragam yang dipakai Adi. Ternyata Adi adalah salah satu juri muda. Adi tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga memiliki peran penting. Tatapan mata mereka bertemu. Senyum sinis di wajah Adi muncul. Ia mengangkat dagunya, seolah ingin mengatakan, "Lihat, kita berbeda. Aku di atas, dan kamu masih di bawah." Sekujur tubuh Sandi menegang. Semua kenangan pahit kembali menghantuinya. Ejekan, hinaan, dan tawa merendahkan Adi. Sandi merasa emosinya bergejolak. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa membeku. Ia ingin menyerah, tetapi ia teringat janji pada ayahnya, ibunya, dan Bu Rina. Ia teringat semua perjuangan yang sudah ia lalui. Tidak, ia tidak boleh menyerah. Babak penyisihan dimulai. Para peserta dipanggil satu persatu untuk mempresentasikan hasil karya ilmiah mereka. Sandi mendapatkan giliran terakhir. Ia melihat satu persatu peserta maju, dengan presentasi yang luar biasa dan alat peraga yang canggih. Sandi merasa semakin kecil. Ia hanya membawa sebuah poster sederhana yang ia buat dari kertas bekas. Akhirnya, giliran Sandi tiba. Namanya dipanggil, suaranya menggema di seluruh aula. Sandi melangkah maju, kakinya terasa berat, tetapi ia memaksakan dirinya untuk melangkah. Ia berdiri di depan meja para juri. Matanya bertemu dengan mata Adi. Tatapan Adi menusuk, seolah ingin menjatuhkan mental Sandi. Sandi memulai presentasinya. Ia berbicara tentang penelitiannya, tentang cara memanfaatkan limbah organik dari sampah untuk menghasilkan energi terbarukan. Ia menjelaskan setiap detail dengan jelas dan lugas. Ia menggunakan bahasa yang sederhana tetapi efektif. Presentasinya tidak sefantastis peserta lain, tetapi Sandi menjelaskannya dengan hati. Para juri mengangguk-angguk, mereka tampak tertarik. Namun, Adi, sebagai salah satu juri,
justru menatap Sandi dengan tatapan meremehkan. Penelitianmu menarik, tetapi apa kamu yakin penelitian ini bisa diaplikasikan di dunia nyata? Dari mana kamu mendapatkan semua data ini? Sepertinya ini hanya teori belaka, tanya Adi dengan nada sinis. Pertanyaan Adi menantang Sandi. Semua emosi yang Sandi tahan, kini bergejolak. Marah, sakit hati, dan kecewa bercampur menjadi satu. Namun, Sandi tahu, ia tidak boleh terpancing. Ia harus mengendalikan dirinya. Ia menggunakan semua emosi itu sebagai bahan bakar. Saya melakukan penelitian ini di lingkungan saya, Pak, jawab Sandi dengan suara yang mantap. Saya mengambil data dari tumpukan sampah di sekitar rumah saya. Saya mengamati, saya bereksperimen, saya catat. Ini bukan hanya teori. Ini adalah hasil dari kerja keras saya, dari setiap keringat yang saya keluarkan. Dan saya yakin, jika diberikan fasilitas yang memadai, penelitian ini bisa menjadi solusi nyata untuk masalah lingkungan. Mata Adi terbelalak. Ia tidak menyangka Sandi akan menjawab dengan begitu berani dan penuh keyakinan. Sandi tidak hanya menjawab pertanyaannya, ia juga membungkam keraguan semua orang di ruangan itu. Ia telah menunjukkan bahwa ia tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas dan keberanian. Setelah jawaban Sandi yang lugas dan penuh keberanian, suasana di ruang penjurian berubah total. Para juri lainnya saling berbisik, terkesan dengan ketenangan dan keteguhan hati Sandi. Namun, Adi, yang duduk di kursi juri, tampak tidak terima. Ia merasa Sandi telah melawannya. Wajahnya yang semula sinis, kini berubah menjadi tegang. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai dirinya, tetapi tatapan matanya tetap memancarkan kebencian. Sandi Pratama, kata Adi, suaranya tajam. Kamu bicara soal kerja keras? Kamu tahu apa itu kerja keras? Apa yang kamu tahu selain mengais sampah di pinggir jalan? Kata-kata Adi menusuk Sandi seperti belati. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada Sandi. Beberapa orang terlihat kaget dengan pertanyaan Adi yang terlalu personal dan tidak profesional. Sandi merasa darahnya mendidih. Ia teringat semua malam-malam tanpa tidur, semua tangan yang lecet, dan semua hinaan yang ia terima. Ia teringat janji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Emosinya bergejolak, ingin meledak. Namun, Sandi memejamkan mata sejenak, mengingat wajah ayahnya dan senyum ibunya. Ia tahu, ia harus tetap tenang. Kerja keras adalah ketika saya belajar hingga larut malam di bawah cahaya remang-remang, jawab Sandi, suaranya bergetar, tetapi penuh dengan kekuatan. Kerja keras adalah ketika saya mengambil pekerjaan tambahan untuk membeli buku-buku. Kerja keras adalah ketika saya harus menahan lapar untuk menghemat uang. Kerja keras adalah ketika saya harus mengabaikan hinaan dari orang-orang seperti Anda, yang tidak pernah tahu apa artinya berjuang dari nol. Sandi tidak membalas dendam dengan hinaan, tetapi dengan kejujuran. Kata-katanya menyentuh hati para juri dan semua orang yang mendengarkannya. Adi terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia melihat di mata Sandi bukan hanya kemarahan, tetapi juga ketabahan dan kekuatan. Ia melihat di hadapannya bukan lagi anak pemulung yang lemah, melainkan seorang pejuang yang gigih. Para juri lain kemudian mengintervensi. Mereka melanjutkan sesi pertanyaan dengan lebih profesional. Mereka bertanya tentang detail teknis dari penelitian Sandi, tentang metodologi, dan tentang potensi pengembangannya. Sandi menjawab setiap pertanyaan dengan lugas dan tepat. Ia menunjukkan bahwa ia tidak hanya berani, tetapi juga memiliki pengetahuan yang mendalam. Selama Sandi menjawab, Adi tetap diam. Ia hanya memandang Sandi. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Ia teringat saat-saat ia sering mengejek Sandi. Ia teringat tawa teman-temannya yang merendahkan. Ia teringat wajah Sandi yang selalu menunduk, tidak membalas. Ia tidak pernah menyangka, anak yang ia anggap rendah itu, kini berdiri di hadapannya, jauh lebih kuat dari dirinya. Ia sadar, selama ini ia salah. Ia tidak hanya meremehkan Sandi, ia juga meremehkan potensi manusia. Sesi penjurian selesai. Sandi mengakhiri presentasinya dengan senyum.
Ia merasa lega. Ia telah melewati puncak badai emosi. Ia telah berhasil mengendalikan dirinya. Ia sudah menunjukkan kepada semua orang bahwa ia tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang kuat. Ia melangkah turun dari panggung, dan saat ia melewati kursi juri, mata Adi masih menatapnya. Kali ini, tidak ada lagi senyum sinis. Hanya ada tatapan penyesalan dan kekaguman. Sandi tahu, pertarungan ini bukan hanya tentang memenangkan Olimpiade, tetapi juga tentang memenangkan diri sendiri. Ia telah berhasil memenangkan pertempuran batinnya. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa mengendalikan emosinya dan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Ia berjalan keluar ruangan, kepalanya tegak, siap untuk menunggu hasil. Ia sudah memberikan yang terbaik. Hasilnya, biarlah takdir yang memutuskan. Setelah presentasi yang emosional dan penuh ketegangan, Sandi menunggu di lobi. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya, tetapi sulit. Ia terus memikirkan interaksinya dengan Adi. Sandi tahu, ia telah berani, tetapi ia juga khawatir apakah keberaniannya akan berdampak negatif pada penilaian. Tiba-tiba, suara memanggil namanya. Sandi, tunggu sebentar. Sandi menoleh. Itu adalah Adi. Ia berjalan cepat menghampiri Sandi. Sandi merasa cemas. Ada apa lagi? Apakah ia akan diejek lagi? Atau dimarahi? Sandi sudah siap dengan mental terburuk. Namun, yang ia dapati adalah ekspresi yang berbeda di wajah Adi. Tidak ada lagi senyum sinis atau tatapan merendahkan. Yang ada hanya wajah yang terlihat canggung dan penuh penyesalan. Adi berhenti di depan Sandi. Ia menunduk, tidak berani menatap mata Sandi. Sandi, aku mau minta maaf, kata Adi, suaranya pelan dan bergetar. Sandi terkejut. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar kata-kata itu dari Adi. Ia terdiam, membiarkan Adi melanjutkan. Aku minta maaf atas semua yang pernah aku lakukan di sekolah. Semua ejekan, semua hinaan, aku tahu itu salah. Aku iri padamu. Kamu punya semangat yang tidak aku punya. Kamu punya ketekunan yang tidak aku miliki. Aku tidak pernah mengerti apa itu perjuangan. Aku hanya anak manja yang hidupnya mudah. Lanjut Adi, matanya berkaca-kaca. Aku sangat kagum denganmu, Sandi. Kamu membuktikan bahwa latar belakang tidak menentukan masa depan. Aku telah salah menilaimu. Aku benar-benar minta maaf. Sandi menatap Adi, tidak ada lagi kebencian di hatinya. Yang ada hanya rasa kasihan. Ia melihat ketulusan di mata Adi. Sandi mengulurkan tangannya. Tidak apa-apa, Adi. Aku sudah memaafkanmu. Aku tahu kamu orang baik. Kamu hanya salah jalan. Adi menjabat tangan Sandi, genggamannya erat. Ia merasa beban besar di pundaknya telah terangkat. Ia menatap Sandi, senyum tulus terukir di wajahnya. Aku berterima kasih padamu, Sandi. Kamu memberiku pelajaran yang sangat berharga. Kamu membuktikan kepadaku bahwa anak pemulung pun bisa menjadi juara. Aku bangga mengenalmu. Pengakuan itu menghapus semua luka di hati Sandi. Ia merasa lega. Ia tidak hanya berhasil dalam presentasi, tetapi juga berhasil mengubah hati seseorang. Ia merasa ini adalah kemenangan yang jauh lebih besar dari sekadar medali. Beberapa saat kemudian, seorang panitia datang dan memanggil Sandi dan Adi. Mereka dipersilakan masuk ke ruang juri. Para juri lainnya menyambut Sandi dengan senyum hangat. Mereka memberikan ucapan selamat kepada Sandi atas presentasinya yang luar biasa. Salah satu juri senior, yang merupakan ketua juri, berkata, Sandi, kami semua terkesan dengan presentasimu. Kamu tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas dan keberanian yang luar biasa. Kami semua setuju, kamu pantas untuk maju ke babak selanjutnya. Dan kami, terutama Bapak Adi, mengakui bahwa kami telah salah menilaimu. Kami memberikanmu kesempatan ini, bukan karena kasihan, tetapi karena kamu memang pantas. Kata-kata itu membuat Sandi menahan air matanya. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mengangguk, merasa terharu.
Ia telah membuktikan kepada semua orang, termasuk kepada Adi, bahwa ia layak. Ia telah mengubah cemoohan menjadi pujian, dan hinaan menjadi pengakuan. Ia telah membuktikan bahwa dari sudut kota yang kumal, bisa terbit cahaya yang paling terang. Ia sudah siap untuk menghadapi babak final. Setelah melewati babak penyisihan dengan gemilang, Sandi melangkah ke babak final Olimpiade Sains Nasional, OSN, tingkat nasional. Kali ini, ia tidak lagi merasa gugup. Ia merasa mantap dan penuh keyakinan. Ia tahu, ia sudah memberikan yang terbaik. Meskipun persaingannya sangat ketat, ia tidak gentar. Ia telah belajar bahwa yang terpenting bukanlah memenangkan medali, tetapi memenangkan diri sendiri. Di babak final, Sandi harus menghadapi serangkaian tes tertulis dan presentasi. Ia melakukannya dengan tenang dan fokus. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan lugas dan tepat. Ia mempresentasikan hasil penelitiannya dengan penuh semangat, menjelaskan setiap detail dengan jelas dan mudah dipahami. Di sela-sela istirahat, ia bahkan berbincang dengan Adi, yang kini menjadi teman baiknya. Adi tidak lagi merendahkan, melainkan memberikan dukungan. "Kamu pasti bisa, Sandi. Aku yakin," kata Adi, yang membuat Sandi semakin termotivasi. Hari pengumuman tiba. Sandi duduk di barisan depan, di antara para finalis dari seluruh penjuru negeri. Ia memegang tangan ayahnya dan ibunya yang datang khusus untuk menemaninya. Wajah mereka penuh ketegangan, tetapi juga penuh harapan. Bu Rina juga hadir, duduk di belakang mereka, memberikan dukungan. Pengumuman juara dimulai. Satu persatu nama pemenang dipanggil, dari juara ketiga hingga juara kedua. Jantung Sandi berdebar kencang. Ia melihat ke arah ayahnya, yang menggenggam tangannya erat. Dan juara pertama Olimpiade Sains Nasional jatuh kepada Sandi Pratama. Seketika, aula yang tadinya hening, bergemuruh dengan tepuk tangan yang meriah. Sandi terkejut. Ia tidak bisa percaya. Ia menoleh ke arah ayahnya. Ayahnya menatapnya. Air mata kebahagiaan membasahi pipinya yang keriput. Ibunya tak bisa menahan tangis. Ia memeluk Sandi erat-erat. Sandi naik ke panggung. Ia menerima medali emas, piala, dan sertifikat. Ia berdiri di atas panggung, dengan sorot lampu yang menyorotinya. Ia melihat ke arah kerumunan, matanya mencari wajah-wajah yang ia sayangi. Ia melihat wajah ayahnya yang penuh bangga, wajah ibunya yang penuh haru, dan senyum Bu Rina yang tulus. Ia juga melihat Adi, yang memberikan tepuk tangan paling meriah. Sandi memegang medali emas itu. Ia merasa, medali ini bukan hanya miliknya. Ini adalah medali ayahnya, yang bekerja keras siang malam. Ini adalah medali ibunya, yang tak pernah berhenti mendoakannya. Ini adalah medali Bu Rina, yang percaya padanya saat tidak ada yang percaya. Ia merasa, medali ini adalah simbol dari perjuangan. Simbol bahwa mimpi bisa diraih. Tak peduli dari mana kita berasal. Sandi turun dari panggung. Ia langsung memeluk ayahnya dan ibunya. Air matanya menetes. "Ayah, Ibu, Sandi berhasil," bisiknya. Suaranya bergetar. Ayahnya mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Ibunya hanya bisa memeluknya erat, mencium keningnya berkali-kali. Sandi merasa, ia sudah mencapai puncaknya. Ia sudah berhasil membuktikan bahwa ia bisa. Kabar kemenangan Sandi menyebar dengan cepat. Ia menjadi berita utama di mana-mana. Kisahnya menginspirasi banyak orang. Sebuah stasiun televisi bahkan datang ke gubuknya, meliput kehidupannya yang sederhana. Sandi tidak pernah malu dengan asal-usulnya. Ia justru bangga. Ia membuktikan bahwa dari sudut kota yang kumal, bisa terlahir seorang juara. Ia telah mengubah hidupnya, dan ia juga telah mengubah pandangan banyak orang. Kemenangan ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh dengan harapan dan masa depan yang cerah. Kemenangan Sandi di Olimpiade Sains Nasional bukan hanya sekadar prestasi, melainkan juga titik balik yang mengubah jalan hidupnya dan keluarganya. Setelah kemenangannya, Sandi mendapatkan tawaran beasiswa penuh dari beberapa universitas ternama. Sandi memilih salah satu universitas yang paling ia minati,
dengan jurusan sains terapan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan bisa mengenyam pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Ayah dan ibunya meneteskan air mata haru saat Sandy akan berangkat ke universitas. Mereka memeluknya erat, melepaskan putra kesayangan mereka menuju masa depan yang lebih cerah. Meskipun berat, mereka tahu ini adalah jalan yang terbaik untuk Sandy. Sandy tetap menjadi sosok yang rendah hati. Ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Setiap pulang kuliah, ia selalu menyempatkan diri untuk membantu orang tuanya memulung. Ia bahkan memodifikasi gerobak ayahnya agar lebih ringan dan efisien. Sandy juga aktif dalam kegiatan sosial. Ia mengajar anak-anak pemulung lainnya. Ia ingin membagikan ilmunya dan menginspirasi mereka untuk tidak pernah menyerah pada mimpi. Hubungan Sandy dengan Adi juga semakin erat. Adi tidak lagi menjadi teman yang meremehkan, melainkan menjadi sahabat yang suportif. Adi sering mengunjungi Sandy dan membantu Sandy dalam proyek-proyek penelitiannya. Adi juga mulai terjun ke dunia sosial, membantu anak-anak yang kurang mampu. Ia terinspirasi oleh kisah Sandy dan sadar bahwa ada kebahagiaan yang lebih besar dari sekadar harta. Sandy lulus dari universitas dengan predikat terbaik. Ia menjadi seorang ilmuwan yang dihormati dengan berbagai penemuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia mengembangkan teknologi pengolahan limbah yang efisien yang kini digunakan di banyak kota. Ia berhasil membuktikan bahwa dari tumpukan sampah bisa tumbuh benih-benih impian yang menghasilkan kejayaan. Pada suatu malam, saat Sandy sedang berada di laboratoriumnya yang modern, ia teringat kembali pada masa lalunya. Ia teringat gubuk reotnya, bau sampah yang menyengat, dan ejekan-ejekan yang pernah ia terima. Sandy tersenyum. Semua itu adalah bagian dari dirinya. Bagian dari perjalanan yang membentuknya menjadi sosok yang ia cintai. Kisah Sandy bukan hanya tentang memenangkan sebuah olimpiade. Ini adalah kisah tentang ketabahan, tentang perjuangan, dan tentang harapan. Ini adalah bukti bahwa setiap orang, tidak peduli dari mana mereka berasal, memiliki potensi untuk sukses. Yang dibutuhkan hanyalah tekad, kerja keras, dan dukungan dari orang-orang yang tulus. Sandy telah mengubah takdirnya. Ia telah mengubah hidupnya. Ia telah membuktikan bahwa mimpi tidak mengenal kelas sosial atau latar belakang. Mimpi adalah milik semua orang, dan hanya butuh satu keberanian untuk meraihnya. Sandy adalah simbol dari keberanian itu. Ia adalah gema impian dari sudut kota yang kumal, yang kini menggema di seluruh dunia.